Selamat sore kakak-kakak. Apa kabar Sore, nih Kak. semuanya? Sore ya. Mudah-mudahan sehat ya. Oke, Sehat. Alhamdulillah sehat. kita akan segera mulai ya. Mohon izin saya membuka acara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di sesi tatap maya untuk pengenalan teknologi dan simulasi LMS sesi kedua yang sore ini seharusnya bisa berlangsung selama 4 JP ya. Tapi kita akan potong saja dulu, jadi nanti kita istirahat dulu sebentar. Setelah Isya mungkin kita akan sambung lagi. Baik kakak-kakak, sambil memperlihatkan bentar ya. Oke, sebenarnya saya juga baru siap untuk masuk ya, jadi memanfaatkan ketersediaan waktu yang memang sedang sempit-sempitnya ini. Jadi belum sempat membuka bahan yang seharusnya saya sudah buka. Oke. Oh, mohon maaf ini. Hari ini ternyata betul informasi teman bahwa akun yang disediakan oleh BGP Lampung ternyata sudah ditutup, sehingga saya harus agak pontang-panting mencari akun baru untuk bisa memutar Google Meet ya, karena Google Meet yang ada di akun BPG Lampung sudah tidak bisa merekam dan tidak bisa juga menyetel atau membuka bor, walaupun ya tentu memang tidak terlalu diperlukan tentang bornya, tapi barangkali nanti diperlukan adalah sesi rekamannya. Baik kakak-kakak, hari ini kita masuk ke materi pengenalan teknologi dan simulasi LMS di hari kedua. Ada waktu pertama 90 menit, kemudian kakak-kakak tujuannya di sini adalah mampu memberikan penilaian dan umpan balik penilaian yang akan digunakan nanti selama 55 menit. Kemudian pengisian penilaian kinerja dan laporan fasilitator selama 15 menit dan alur pembelajaran diseminasi 20 menit. Dan nanti malam kita akan coba memahami aplikasi pembelajaran daring, memahami cara mengunggah pemberkasan,
kemudian mampu memahami cara mengerjakan penugasan di LMS, dan mampu melakukan pengisian penilaian kinerja, hasil, dan umpan balik penyelenggaraan. Ya, itu materi yang harus terkuasai oleh kakak dalam pengenalan teknologi dan simulasi LMS ini. Kemudian ini agenda kegiatan kita ya, selama 2 kali 90 menit, diantaranya kita bisa mengerjakan hal-hal seperti ini. Penilaian dan umpan balik penilaian 50 menit, pengisian penilaian kinerja dan laporan fasilitator 15 menit, lalu pembelajaran diseminasi, kemudian pemahaman aplikasi pembelajaran daring, kemudian pengunggahan berkas, cara mengerjakan penugasan di LMS, dan sebagainya, termasuk pengisian penilaian kinerja, hasil, dan umpan balik penyelenggaraan. Ya. Oke, kakak-kakak, kita akan diingatkan kembali tentang kesepakatan bersama. Mudah-mudahan sudah diingat ya. Jadi kita akan melanjutkan. Kemarin kakak-kakak sudah dianggap berhasil mensimulasikan kemarin menyematkan link di LMS dan kemudian membuka bahan. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, mungkin saya harusnya membuka video yang tadi malam di bagian akhirnya. Apakah ketika kakak-kakak diberi waktu untuk simulasi sedikit ya masing-masing tersebut, kakak-kakak berhasil atau tidak? Atau boleh juga ada yang melaporkan ke saya, silahkan raise hand. Siapa yang mau melaporkan tadi malam sudah kakak-kakak sudah sampai di mana? Apakah sudah bisa membuka LMS, kemudian masuk ke semua modul, kemudian mencari bahan untuk yang akan ditampilkan, dan kemudian termasuk menyematkan link Google Meet ke LMS, terutama pada sesi yang nama judulnya ada birunya, ada hijaunya, ya seperti misalnya ini. Apakah ini terlihat oleh kakak-kakak? Oh, sorry. Misalnya apakah yang ini terlihat oleh kakak-kakak dari sini dan sebagainya, semua modul. Kemudian kalau dilihat dari semua modul ini nanti harus mencari yang ada hijaunya, disesuaikan dengan kalender akademik yang atau kalender kegiatan yang terkait atau yang dijadwalkan pada hari yang bersangkutan. Ya, kemudian di sini menyematkan LMS dan sebagainya. Yaitu dengan cara kalau kakak-kakak tadi mengklik yang ada hijaunya, ya pasti akan menemukan bagian yang ada tulisan editnya di samping. Ya. Jadi kakak-kakak ini ada edit di samping kanan atas, kemudian kalau ini diklik, kemudian kita turun ke yang sebelah bawah. Misalnya kalau ini diturunkan nanti akan bertemu dengan masuk ke ruang virtual. Kalau masuk ke ruang virtual ini diklik, setelah mengklik edit, maka kakak-kakak akan melihat semacam tulisan link option ya, dan remove link. Kalau remove link, kalau kita ingin mengganti link yang sudah ada, atau langsung aja link action, link option, ketika diklik nanti akan memunculkan di sampingnya. Nah inilah yang diganti gitu ya. Diganti dengan cara menghitamkan, kemudian nanti kita timpah ya dengan, kalau saya selalu menyanyikan Ctrl V. Ctrl V artinya memasukkan itu ke dalam
Jadi menimpa, kemudian pijit down, dan kemudian setelah ada pijit down nanti harus bisa mijit yang disebut save ya. Kalau ini bisa, kalau lihat di bawahnya ada kata save dulu baru selesai. Nah, itu artinya linknya sudah disematkan. Oke, kakak-kakak, kemungkinan kemarin juga harusnya sudah membicarakan time span. Ya, dalam ya dimanapun berada, kecuali kalau kita ke dashboard ya, kakak-kakak pasti akan melihat ini. Nah, kita akan melihat time span berikutnya. Kalau kakak sudah bekerja dan sebagainya, nanti harus mengisi time span. Jadi setelah kakak mengajar di salah satu sesi tatap maya, nanti di Gmeet-nya tentu harus direkam, kemudian setelah selesai, kakak misalnya menutup rekaman, kemudian say goodbye kepada peserta, dan kita tutup Gmeet-nya, nanti di email kita akan muncul kiriman dari Google atau dari Gmeet yang isinya berupa video, berupa laporan catatan siapa yang ikut. Misalnya ini kakak-kakak sekarang ada 16 orang, maka ada nama dari kakak-kakak yang semua hadir di sini, masuknya pukul berapa, berakhirnya pukul berapa. Jadi nanti ketahuan kalau kakak misalnya masuk di tengah jalan, ketahuan bahwa kakak masuk jam berapa. Kemudian durasi keseluruhan akan ketahuan. Nah, nanti akan ada. Nah, yang video itu nanti yang harus kita kirim di time span. Ya, jadi kalau sekarang setelah ini memang nantinya ada hal teknis lain ya tentang bagaimana nanti memanfaatkan video yang dikirim ke email kita. Kemudian video itu harus diunggah ke YouTube. Kakak-kakak sudah pengalaman tentang itu, mengaitkan ke YouTube. Kalau sudah naik dan kemudian misalnya sudah siap videonya di YouTube, maka kakak-kakak akan mencoba mengambil linknya, link dari YouTube, dan ditempel di time span. Misalnya begini, tampilan time span akan seperti ini, kakak-kakak. Ada bukti karya, ada paket modul 1 di sini, ada paket modul 2, ada aksi nyata, ada paket modul 3, ada rencana tindak lanjut, dan termasuk yang ini paket modul pengenalan teknologi simulasi LMS untuk diseminasi. Nah, kakak-kakak tentu harus mengisi ini nanti, atau yang belum itu adalah ini nih ya. Saya klik yang ini, maka yang video itu tadi yang saya ceritakan adalah untuk sinkronus. Ya, ada asinkronus di atas dan ada sinkronus. Kakak-kakak nanti akan memproses, mengisikan video yang tadi, yang muncul di email kita, yang biasanya dikirimnya mungkin setelah beberapa jam ya. Jadi jangan putus asa kalau dalam 2 jam belum muncul. Sebenarnya nanti akan muncul, tapi biasanya ada yang lama, ada yang sebentar. Karena apa? Itu tergantung durasi dari video kita. Kalau durasi video kita misalnya 45 menit, maka dalam 2 jam biasanya sudah muncul. Tapi kalau sudah lebih biasanya kadang-kadang 3 jam, kadang 4 jam. Yang tadi malam yang dari kakak-kakak ketika saya selesai dengan tim Kalteng belum muncul itu. Setelah saya tunggu hampir setengah jam baru ada muncul di email. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya tidak tahu kakak-kakak bisa melihat tayangan YouTube saya atau tidak ya. Akan saya coba dulu. Nah, tapi
Ya, yang terutama adalah mengambil dan mengambil linknya. Coba saya akan masuk dulu ke stop presenting, kemudian kalau entire screen, kalau window, apakah Safari masuk? Nah, ternyata tidak muncul ya. Oke, saya ternyata tidak bisa memunculkan yang berbeda. Uh, Baik, nanti kalau kakak sudah berhasil mengcopy link video, kakak tinggal ini cari kata pranala, di bawah pranala ada yang merah di sampingnya, berarti itulah yang harus diisi atau judulnya, tinggal dilihat. Kita hari ini misalnya berbicara tentang pengenalan teknologi dan simulasi LMS, maka ketika kakak menyorotkan kursor di sini akan langsung terlihat ya, dalam kotak hitam itu terlihat ada tulisan pengenalan teknologi dan simulasi LMS, tampilan LMS peserta, yang memang hari ini saatnya untuk masuk membicarakan LMS peserta. Kemudian kakak-kakak juga melihat bahwa di bawahnya, di sampingnya sudah hijau, tadi malam saya sudah menyematkan video atau link video tersebut ke sini. Yang kalau belum saya sematkan berarti ini masih merah di sininya. Nah, sekarang yang masih merah adalah ini, tinggal klik tambah, kemudian ini ada yang harus disematkan link videonya di sini, kemudian nanti kita kasih judul di bawahnya. Di sini ada kata masukkan judul. Masukkan judul misalnya pengenalan teknologi dan simulasi LMS. Dalam kurung misalnya tampilan LMS peserta atau tampilan LMS fasilitator. Yang tadi malam adalah tampilan LMS fasilitator. Tinggal kakak simpan, nanti akan berubah di sananya menjadi sudah tersimpan dan akhirnya nanti menjadi hijau begini di sampingnya. Berarti kakak sudah berhasil menyematkan. Nah, artinya ini time span kita sudah bertambah. Itu yang terkait dengan time span pada penyematan video atau di sinkronus ini ya. Tapi yang asinkronus, kakak-kakak juga bisa melihat misalnya yang saya ini yang asinkronusnya ini, wah ini kok belum itu tuh, apa sudah hilang ya. Pernah tindak lanjut atau ini karena ini sudah terisi semua. Nah, kalau di sini di asinkronus ada yang belum, di sininya juga merah, belum ada kata terpenuhi, tapi disebutnya belum terpenuhi.
Jadi ada kata merah itu, nanti itulah yang harus diisi. Saya sebenarnya yang belum diisi adalah di sini paket modul ini. Ya, tetapi di sininya kok sudah hilang. Saya tidak tahu kenapa atau memang tidak diperlukan gitu ya, karena memang tidak ada isinya. Tapi kalau yang ada isinya, misalnya di sini nanti akan ketahuan. Di sini kalau masih merah kita tinggal klik bagian mana yang belumnya. Di bawah ini ada yang disebut misalnya unggah tugas rencana tindak lanjut dan sebagainya. Ya. Nah, kakak-kakak, sekarang saya persilahkan kakak-kakak untuk pijit dashboard, kemudian kakak-kakak lihat ada klik yang LMS praktik PKK PJOK yang 01, kemudian coba lihat ke time span. Ya. Silahkan kakak-kakak klik ini 01 itu, kemudian setelah terbuka ada beranda, ada semua modul dan sebagainya. Kakak-kakak silahkan ke time span dulu. Apakah sudah di masing-masing laptop? Sudah, Kak. Semua bisa kakak-kakak? Bisa, Kak. Oke, Bisa, silakan Kak. coba Bisa. masing-masing pergi ke time span. Apa yang dilihat? Kalau Kasiska sudah buka, boleh dipresentasikan atau share screen. Saya ingin lihat punya Kasiska di mana. Klik time span, kemudian kakak boleh coba perlihatkan. Belum terpenuhi ya? Ya, sebentar. Kayu Karnain yang sudah buka ya. Kasiska sudah terbuka belum? Sudah, Kak. Sudah. Apakah bisa dipresentasikan? Bentar, Kak. Seperti ini, Kak. Oke. Itu kan di situ ada paket modul 1 dan paket modul 2. Coba di scroll ke bawah itunya atau suruh naik itunya tulisannya. Suruh naik. Up. Ini, Kak. Yang di sampingnya mana? Nah itu sampai kelihatan yang di sampingnya ada yang di bawah, lebih di bawah lagi. Di bawah asinkronus terus terus iya, stop situ. Oke. Sekarang misalnya ini modul 11, ada modul 12, semuanya masih merah ya. Ya. Di sini dicontohkan hanya ada 3 modul. Nanti yang sebenarnya kakak akan bertemu dengan asinkronus nih sampai 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Ya, sekarang misalnya nanti berarti ini bersamaan dengan kakak akan mengajar atau misalnya memfasilitasi pembelajaran modul 1.1. Sekarang silahkan kakak lihat. Nih, targetnya di sini, target durasi adalah 45 menit. Jadi kakak akan memenuhi atau durasi yang 0.0 ini, 0.00 ini nanti akan terisi menjadi 01, 02, terus 03 sampai misalnya ada berapa menit dan sebagainya. Klik ada tanda panah di pembelajaran asinkronus.
di samping modul 1.1 di tengah ada itu ya, klik itu yang Ini ya, Kak. panahnya. Ya, klik panah itu. Nah, di sini berarti di modul 1.1 itu ada terdiri dari sesi 1.1.a.1 yang masuknya pendahuluan. Kalau kakak buka mode pendahuluan atau ya bagian pendahuluan itu di yang sebenarnya, misalnya oke, nanti kakak akan melihat bahwa durasi atau waktu dari yang di samping kanannya 0,0 itu nanti akan berubah. Sekarang misalnya oke, kakak dari sini pergi ke semua modul, Kak. Ini ya, Kak. Ya, betul. Klik. Oke, sekarang scroll ke atas kan supaya naik ke bawah. Iya, sampai cari dapatnya 1.1.a1 Ini, Kak. yang ada hijaunya. Ini, Kak. Oke, nah ini yang ada hijaunya untuk ngajar, tapi yang tadi yang akan memberikan tambahan waktu untuk kakak adalah pendahuluan modul 1.1. Oke, itu sudah disorot di situ atau sudah dikursorkan di situ. Klik. Klik itu pendahuluan. Oke, iya. Nah, ini sudah terbuka. Kalau kakak baca ini, ya mencoba isinya apa di bawahnya. Terus, ya, kakak isi. Coba sekarang klik 2. Sekarang itu kan masih ada 1 dan 2, kemudian udah selesai. Klik 2. Ya, jadi ada isinya lagi yang lain. Baca lagi misalnya. Nah, ini berapa menit kakak ada di sini, nanti berpengaruh pada yang 0,0 tadi. Nah, tapi saya tidak tahu sekarang, karena ini kan berlaku untuk semuanya, bukan berlaku untuk satu fasil. Nah, kakak baca sebagai fasil, misalnya mau mengajar modul 1.1 bagian pendahuluan. Kakak baca dulu, kemudian kakak sesuaikan dengan bahan tayangan yang berupa PowerPoint, ya. Kalau kakak di sini ada 20 menit, maka di yang time spend tadi akan 20 menit. Bisa dipahami? Mudah-mudahan yang lain juga sama ya, memahaminya begitu. Jadi kalau kakak di sini 40 menit, harusnya di yang tadi time spend itu di bagian modul 1.1 bagian pendahuluan, itu akan berubah menjadi misalnya 20 menit, terus nyambung jadi 30 menit dan sebagainya. Nah, itu untuk menambah time spend. Nah, itulah nanti yang akan dihitung atau akan nanti yang tadi kakak lihat dari punya saya, ya, saya sudah hampir semuanya hijau. Itulah yang nanti jam yang akan dibayarkan oleh panitia kepada saya. Jadi saya sampai sekarang belum terbayar sebenarnya. Ya, tetapi kalau time spend saya masih merah semuanya, oke, misalnya Kak Siska kembali lagi ke time spend. Klik time spend lagi. Ya. Ya, lihat ke bawah lagi, geser, iya. Sekarang sih karena kakak belum jadi fasil di akun sendiri, LMS-nya kan nanti harus khusus punya kakak. Nah, kalau ini masih punya semua, karena semua orang bisa masuk ke situ. Nah, tentu ini tidak bergerak. Kalau kakak tadi menghabiskan waktu, ya oke, bagus kakak klik itu, misalnya 1.1.a1 pendahuluan. Nanti akan berubah itu menjadi misalnya 20 menit. Nah, 20 menit kan tetap belum sesuai target. Jadi nanti lain waktu, lain hari kakak buka lagi akan nambah lagi begitu. Jadi akan berkembang terus. Sampai 45 menit terpenuhi. Kemudian kakak nanti berikutnya kalau dari sini cukup 30 menit misalnya ya. Kemudian kakak juga boleh buka yang 1.1.d.2 di semua modul.
Sekarang balik lagi ke semua modul. Jadi untuk ngisi itu balik lagi cari di situ 1.2 12D ya. Apa? Ini ya Kak. Yang mana tadi ya? Nah itu refleksi, coba. Refleksinya klik. Nah, sekarang refleksi itu kan membuat peserta menyetorkan hasil refleksi. Untuk itu kakak-kakak akan bisa melihat dan harus membaca serta memberi nilai pada tugas yang diupload oleh peserta. Caranya bagaimana? Di situ ada kelihatan di sebelah kanan speed grader. Coba klik kakak, speed grader. Klik ya. Kelihatan seperti berproses tidak untuk membuka? Iya Kak, sudah Kak. Ya, tunggu sampai wajahnya berubah. Atau kalau belum, barangkali belum terklik dengan baik. Sudah Kak. Sudah berubah wajahnya, di saya belum. Oh, Sudah berubah nggak halamannya? sudah Kak. Loh, kok di saya belum ya? Coba ulangi lagi. Untuk kembali ke yang tadi, di atas ada panah 2 itu. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Berarti kalau kita ingin supaya balik lagi ke tempat awal, kita klik yang mengarah ke kiri. Ini ya Kak. Ya, saya mungkin tidak melihat dari sini. Silakan kalau ada yang di atas ya, di atas tulisan itu, di atas lambangnya. Gak bisa Oke. deh Kak. Yang jelas ini nggak berubah-berubah punya kakak ini. Atau coba di stop Teman-teman. presenting dulu. Stop dulu ya Kak. Stop dulu ya. Stop presenting, coba masuk lagi. Nah, ini sudah harusnya sudah begini ya, sudah muncul nih. Nah, di bawah kan ada bukan di bawahnya, di samping kanan paling atas ya. Itu ada misalnya demo student. Nah, klik itu berarti berganti nama. Kalau ke kanan balik lagi, kalau yang ke kiri maju. Jadi terserah kakak. Ini nah, demo student 1 tes. Kalau tes student nanti di setiap bagian seperti ini ada tes student yang tidak perlu diisi oleh kita. Yang harus kita isi adalah coba kakak tes studentnya diganti dulu, ada demo student, kemudian tapi ini sudah terinikan. Nah ini ya, kalau sudah ada yang diunggah oleh peserta, misalnya namanya demo student 100 ya ini. 1001 ya. Itu anggap nama peserta itu. Jadi nanti nama kakak-kakak juga di saya muncul. Misalnya Kak Apriani, Kak Siska, Kak Septiani. Ini sini ketika saya klik satu panah nanti siap berganti terus. Nanti akan kelihatan. Kalau dilihat di sini, ini sepertinya belum menyetor, ya. Nah, orang yang belum menyetor, sebenarnya biasanya kalau pada saatnya harus sudah store semua, maka orang yang menyetor akan kelihatan, yang belum menyetor itu kelihatan di samping kanannya ini di bawah tanda panah yang ke kanan itu ada tulisan missing warna merah. Jadi belum mengisi.
Tapi kalau orang yang sudah mengisi, nanti di atas assessment itu ada semacam tulisan, atau tulisannya di lembar yang lebar ini yang ada kata "This student does not have a submission for this assignment". Nah, di sini nih nanti ada tulisan apakah Google Drive, apakah misalnya linknya YouTube atau apa gitu ya, link video dan sebagainya. Nanti kakak kalau sudah ada berarti kewajibannya mengisi nilai yang nilainya dua macam. Ada yang cukup mengklik panah yang ada di kotak ini kak, klik itu. Bisa klik. Sudah kak. Kok di saya belum berubah lagi ya? Ada kata complete, incomplete, dan excuse, ada. Ada. Nah, kakak kalau melihat sudah ada ini dan sudah kakak baca, misalnya oke, memenuhi syarat gitu ya, tugasnya. Kakak tinggal isi complete. Coba misalnya pakai complete di situ. Klik supaya, nah berarti kakak sudah menilai ini. Tinggal kakak kalau mau memberi catatan di sini ada assignment comment. Misalnya itu anjurannya kan misalnya mengatakan terima kasih Anda atau sebutkan saja namanya. Kakak Demo Student 1001 sudah mengirim hasil yang sudah cukup baik. Tapi mungkin akan lebih baik kalau bagaimana dan sebagainya. Itu yang harus diisi, kemudian baru submit misalnya. Oke, coba kakak submit, cukup misalnya. Nah, itu nanti harus ya submit, klik aja. Nah, ini sudah masuk ke tulisan yang seolah sudah ada nama siapa yang mengirimnya. Nah, ini sudah terberi nilai ini. Jadi nilai itu ada yang tulisan complete, incomplete, dan excuse kalau tidak salah ya. Nah, kalau incomplete berarti orang tersebut sudah ngirim tetapi kita anggap belum benar. Jadi dia harus ngirim ulang. Atau kita anggap dia belum ngirim sama sekali, ya incomplete saja. Nah, silakan kakak klik lagi di panah yang ke kirinya ini. Misalnya di atas, ya adakah nama lain atau tidak. Nah, ini 1000. Ini sudah menunjukkan ada ini ya. Ini oleh sistem barangkali. Bukan Kak ini kan tadi, bukan Kak Siska yang ngisi? Bukan Kak. Oke. Nah, ini ada contoh misalnya komennya itu bisa cukup Kak Muhtarom tugasnya bagus gitu kan, sesuai nama yang ada di atas. Ini sudah diberi komplit. Kemudian masih ada tidak nama orang? Ada Kak. Nah, ini artinya ini belum diisi. Kalau dia sudah ngirim, nanti kakak klik lagi. Apakah mau kasih komplit atau incomplete. Begitu terus. Untuk excuse ini yang apa Kak? Itu sudah nggak perlu dipilih. Jadi itu dulu hanya nggak tahu apa. Jadi excuse itu sebenarnya artinya tidak ngirim tapi ada alasan. Tapi sekarang ini tidak diperkenankan. Jadi nggak perlu diisi. Jadi tinggal complete dan incomplete. Nah, hati ya ada kakak-kakak yang sudah mengisi ini. Kalau di bawah, lihat di bawah ada screen time tracker. Nah, nggak usah diklik Kak ya. Kalau biru nggak usah diklik, tapi kalau merah harus diklik sampai biru. Artinya kalau biru, kakak berada di ruangan ini selama 20 menit, selama 30 menit, atau 40 menit akan tercatat. Sehingga nanti kalau kita kembali ke time span, kita akan melihat ada perubahan. Bisa dipahami tidak? Paham Kak. Oke. Nah, kakak-kakak yang lain, mohon maaf, mudah-mudahan kakak-kakak sudah paham ya, walaupun hanya dengan simulasi dari Kak Siska. Tapi maksud saya silahkan kakak-kakak nyoba sekarang. Semua buka, kemudian tujuannya adalah memberi nilai. Mungkin
boleh juga nanti membukanya jangan yang refleksi ini, tetapi yang misalnya ada tugas lain, seperti misalnya unggah aksi nyata. Nanti ada yang video, ada yang apa. Yang skornya berbeda, bukan hanya komplit dan sebagainya, tapi kosong. Silahkan kakak-kakak explore dulu, dicoba sampai bisa melakukan tadi, sampai memberi komplit dan sebagainya. Kemudian bolak-balik ke time span, nanti seolah bahwa kita mengecek time span. Nah ini misalnya Kak, ini masih Kasiska, ini merah nih screen time trackernya ya. Ini Ya, bisa diklik lagi supaya biru lagi. Kalau kakak berada di sini harus yakin bahwa ininya biru, jangan sampai merah. Ya. Sekarang silakan Kak Kasiska boleh balik lagi ke yang awal, silakan lakukan sendiri masing-masing dan lakukan masing-masing. Yang lain silakan kakak-kakak coba simulasikan masing-masing. Jadi kakak-kakak semua buka yang 01 ya LMS-nya. Silakan kakak-kakak. Saya beri waktu 10 menit lah ya. Saya tidak tahu apakah yang sudah diisi oleh Kak Siska tadi tetap ada di sana atau sudah ada belum atau masih kosong. Mudah-mudahan kembali ke kosong semuanya. Kak Siska boleh explore yang lain, misalnya pindah modul. Pindah ke semua modul dulu. Ya, kalau dalam posisi ini kakak harus pijit dulu tanda panah yang ada ke kiri atau ke kanan supaya seolah balik lagi ke ini, atau yang di atasnya ya di tab itu ada 2 kan, iya tinggal Kak. klik tabnya. Kalau di sini diklik panah tidak akan berubah ke lembaran lain, tapi klik tab yang sebelumnya. Di atas itu ada tab yang seolah berbeda judul atau judulnya sama tetapi ruangannya berbeda. Coba Kak Siska kembali sampai ke bisa mijit semua modul lagi. Gimana caranya? Kakak bisa bertemu semua modul lagi. Kakak-kakak yang lain silahkan dipraktekkan. Ya. Nah, Bagus, nanya bagus. Bagus. ya boleh Kak Kur, silakan. Ini Cuma yang ini tadi yang bentar, ini Kak Siska belum berhasil ya pindah halaman ya. Nah ini harus Kak. apa ya disebutnya? Saya bisa memperlihatkan apa karena nggak bisa kelihatan di ini. Kakak lihat di paling atas ada course modul, kemudian ada tadi ini ada judul tabnya di atas 1.1.d 1.2. Nah itu yang judul itu di atas di tab ya namanya tab. Yang atas itu bisa diklik atasnya, baru kakak akan pindah. Bisa Iya, tidak? Kak. Hah? Sampai ini berubah nih, yang tampilan ini. Belum Kak. Belum. Bentar Kak ya. Nggak mau dia Kak. Kok nggak mau nurut sama Kak Siska? Oke, coba saya lihatkan di ini. Di grup WA ya. Iya Kak. Saya akan perlihatkan misalnya foto yang disebut tab. Nah, kalau coba kakak keluar dulu presentasinya. Stop dulu ya Kak. Ya. Sudah Kak. Sudah, oke. Entire screen of the window. WhatsApp.
Oke, saya memperlihatkan WhatsApp ya kakak-kakak. Nah ini di sini di WhatsApp-nya. Ya kakak-kakak perhatikan ini yang saya sebut tab nih. Kelihatan tidak kak? Kursor Iya. saya bergerak tidak? Kelihatan, Iya, Kak. kelihatan. Nah ini yang disebut tab itu. Kakak klik tab ini. Jadi kalau tadi kakak klik yang misalnya 1.1D2 gitu ya. Ini akan terlihat ada judul 1.1 dan sebagainya. Di sini juga ada 1.1D2 tadi. Nah, kita yang terbuka tadi adalah yang ini, yang ada speed grader yang kakak pijit. Yang harus kakak pijit atau klik adalah yang satu lagi, yang ini. Sehingga nanti berubah lagi tampilannya menjadi, kalau klik ini berarti menjadi misalnya kembali ke nanti setelah kakak klik tadi ya akan muncul lagi yang ini. Nah, muncul lagi yang ini karena kakak tadi misalnya klik apa. Nanti ada muncul lagi ini, ada beranda, ada semua modul dan sebagainya. Kakak bisa klik lagi yang lain nanti. Jadi semua modul praktekkan, klik lagi semua modul, sekarang cari yang lain. Nanti bisa melihat misalnya ya dari yang kakak lihat saat ini, misalnya kalau mau ini saya tadi kan kakak misalnya refleksi framework. Oh ini sudah. Nah, kalau klik yang ini, agak lama ini. Nah kembali nanti. Jadi kakak nanti kembali lagi ke yang ini. Kalau kakak misalnya mempelajari ini, baca berapa menit di sini, kemudian klik lagi yang lain, berapa menit di sini, nanti time span-nya nambah lagi. Nah, kemudian yang saya maksud tadi, kakak misalnya cari ke semua modul lagi yang saya harus ingat-ingat kira-kira apa. Kalau tidak salah aksi nyata yang nilainya sudah berdasarkan rubrik. Aksi nyata. Nih, unggah produk aksi nyata. Kakak-kakak sudah lihat di situ ya. Sudah berubah, ada unggah produk aksi nyata. Di sampingnya ada speed grader. Speed grader. Kemudian ada demo student. Ya. Kemudian di sini kalau tadi kan tidak ada view rubrik. Kita hanya tinggal melihat apakah komplit atau tidak komplit. Cara menilai yang kedua adalah ini. Ini tersedia kotak kosong yang harus kita isi nanti nilainya. Nilainya akan muncul kalau kita klik ini. Nih, misalnya tadi aksi nyata itu terdiri dari bagian apa saja yang dinilai. Ini indikatornya, kemudian yang di sampingnya ratingnya. Kalau kakak klik ini, kemudian klik ini, kelihatan kan kak? Nih, ini masing-masing misalnya, ya mudah-mudahan kakak bisa melihat semuanya ini. Kalau ini kita isi semuanya,
Yang terisi itu kalau sudah ada ini ada kayak tanda panah ke atas. Kalau kita pijit yang ini ya ini warna merah, ini ke atas berarti sudah terisi. Jadi harus semua terisi, jangan sampai ada yang kosong. Kalau dulu ada yang kosong tidak keluar nilainya, tapi sekarang ada yang kelewat tetap keluar nilainya. Jangan sampai kakak menilai ada yang kelewat karena misalnya seperti ini. Ini ada yang kelewat, berarti ini tidak menyumbang nilai apa-apa nih karena belum ada panah yang ke atas. Misalnya saya klik ini, save. Setelah mengisi setiap poin di sini, kakak save, maka akan muncul skor. Misalnya tuh 8574. Nih, loh kok saya bilang, misalnya kakak mengatakan, loh kok rendah ya, padahal saya tadi rasanya memberi banyak. Kakak cek lagi, klik lagi view rubrik, adakah yang kelewat? Yang kelewat diantaranya adalah yang tidak ada, oh misalnya ketemu nih sekarang, oh tidak ada panahnya ini, satu pun tidak ada. Di sini invalid score, berarti skor apakah dari 714 atau 536 itu tidak menyumbang pada skor yang di atas. Oh ini kelewat nih, kita klik lagi, kemudian save lagi. Sekarang pasti sudah berubah dari 85 jadi 92. Seperti itu. Nah, itu model kedua ya. Cara mengisi nilai yaitu dengan melihat rubrik. Tentu kakak-kakak harus sudah sambil melihat programnya. Misalnya apakah melihat video, melihat apa gitu ya, RPP atau melihat modul ajar. Ini dinilai melalui rubrik. Jadi dilihat kalau ada view rubrik berarti pemberian nilai berdasarkan rubrik ini. Yang mana yang kita isi? Apakah sangat baik atau cukup atau kurang? Makin kita banyak milih ke yang sebelah kanan, kurang, nanti makin kecil nilainya. Tapi kalau semua baik, misalnya nih ya, kita ubah semua baik. Itu langsung otomatis. Jadi kalaupun kakak sudah mengisi beberapa hari lalu, kemudian ingat bahwa atau melihat bahwa sudah ada perubahan karya dari peserta, kakak boleh balik lagi dan memperbaiki nilai. Sekarang misalnya semua kita perbaiki, jadi semua terisinya yang paling rating yang sangat baik. Sehingga ketika kita save ulang, maka nilainya akan jadi 100. Kelihatan ya kakak-kakak? Nah ini artinya cara menilai yang kedua. Tetapi juga ada cara menilai yang ketiga, yaitu kalau tidak salah yang RPP, ya kita lihat misalnya, kalau kita cari ke semua modul, kemudian unggah RPP, RPP itu di mana? Di 1.6. 1.6 mengunggahnya RPP, ya. Ini misalnya perencanaan pembelajaran direfleksi. Ada speed grader, ya, klik speed grader. Oh, ini masih ada view rubrik kakak-kakak. Jadi saya salah mengingat, berarti bukan di yang ini. Tapi ada yang tidak ada view rubriknya, tidak ada complete dan incomplete-nya. Sehingga kita bisa mengisinya cukup dengan langsung saja mengisi skornya. Misalnya 100 gitu. Mudah-mudahan yang ini, oh ini complete dan incomplete, sama. Klik lagi, kemudian nanti semua modul lagi, pulang pergi. Yang tidak ada speed gradernya berarti tidak ada isian untuk nilai ya. Jadi kakak-kakak lihat tadi yang tidak ada kata speed grader berarti tidak ada yang harus dinilai di situ. Nah, kalau ini ada misalnya kelihatan pijit speed grader. Sebenarnya saya sedang mencari
yang tidak ada, ada juga view rubriknya ya. Jadi ada begini, kotak kosong begini kakak-kakak, kemudian tidak ada tulisan view rubrik. Kita langsung bisa isi 100 misalnya. Ketika kita klik ini nama ini, maka ini akan tersimpan, akan tersave. Ya. Misalnya kita klik nama sudah berganti orangnya, kemudian ini ada Ferry Jasa Putra, misalnya kita isi lagi 100 lagi. Nah, ini nanti akan ini banyak nih Kak. Jadi yang tadi 100 itu sudah ada gitu ya. Sudah ini, tapi tidak ada view rubrik. Sebenarnya kalau view rubrik ini bisa berubah lagi kalau kita ngisi ini. Klik ini, kemudian ini hanya satu nih. Cukup milih sangat baik, baik atau cukup. Kalau cukup saja langsung save di sini. Ini hilang. Langsung save, nanti nilainya 50 seperti itu kakak-kakak ya. Oke. Itu maksudnya yang tadi ingin saya ini kan Kak Kurniawan, mohon maaf jadi nunggu lama. Ya. Silakan Kak Kurniawan, tadi masih mau nanya apa? Terima kasih Pak Agus, terima kasih kakak-kakak. Tentu, sama-sama. Mohon Silakan izin, lanjut. ini sangat menarik sekali bahasan ini. Yang tadinya saya ngantuk, tetap akhirnya tidak mengantuk karena terima kasih Pak Agus. Dikarenakan tadi Pak Agus sampaikan bahwa kalau tidak terisi semua tidak dibayarkan seperti itu. Iya. Yang membuat saya langsung langsung semangat lagi Pak Agus. Berkaitan dengan itu ada yang ingin saya tanyakan, untuk pengisian nilai tadi, apabila ada yang double itu apakah misalkan yang view rubik tadi ada yang 7, dia ada dua dalam kolom tadi ada 2 nilai yang terisi, apakah itu nanti muncul dua-duanya atau salah satu saja? Itu mungkin ada kesalahan dari penilai, misalkan tadinya dia 7, kemudian selip yang ke kanan lagi, sehingga ada 2 dalam kolom tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, di surat izin, diunggah surat izin tadi saya iseng-iseng melihat di situ ada grade nilai, di situ surat izin, yang untuk pantokan penilaiannya seperti apa. Tuh Pak Agus. Kemudian yang ketiga Pak Agus, maaf banyak bertanya ini Pak Agus. Karena semangat ini tadi mendengar ada honor, ada pembayaran tadi Pak Agus. Satu lagi Pak Agus. Untuk yang publish ada yang hijau-hijau tadi Pak Agus. Saya lupa tadi itu untuk fungsinya buat apa Pak Agus? Publish tulisannya PUBLISHED itu Pak Agus. Fungsinya buat apa? Itu saja. Ya, oke. Terima kasih Pak Agus. Cukup 3 ya. Yang pertama terkait dengan nilai, apakah yang kakak maksud yang ada view gradernya, view rubriknya atau? Ya betul Pak Agus. Ya. Ada view. Oke, jadi kalau kita ini misalnya speed grader ya, kita klik maka terbuka ini. Nah, di sini tidak mungkin kakak bisa 2. Karena ini pilihan apakah komplit atau incomplete kan? Oke. Bukan Pak Agus yang tadi yang ada apa? Nilai view rubrik 15 itu. Iya. Ini karena saya salah buka tapi ada ini, saya ingin menegaskan dulu bahwa di sini juga nggak mungkin double kan. Nah,
Kemudian kalau kita lihat misalnya ke satu lagi, kita klik lagi semua modul. Yang tadi ada rubrik adalah apakah ini? Refleksi framework. Ini agak lama terbukanya. Tuh, belum buka juga ya. Nah, kita lihat apakah ada view rubrik atau tidak. Ah, salah ya, belum. Belum. Tadi yang mana sih yang ada view rubriknya? Oke, kita ambil refleksi modul 1.4 speed grader. Tadi saya susah nyari yang tidak ada view rubrik. Sekarang tidak ada yang view rubrik yang saya buka. Tuh, ternyata komplit semua. Yang RPP kayaknya, Kak. RPP ya Kak ya? Iya. Jadi yang 1.6. Iya, betul 1.6. Jadi intinya tidak mungkin ada yang double, Kakak. Nah, ini ya Kak ya. Ini bisa di ouch. Ini jadi nih bisa digeser Kak supaya kita bisa ngelihat lebih jelas nih. Jadi ininya mengecil, ininya membesar. Kita view rubrik. Maksud Kak Kurniawan ini ada 50, ada 37 begitu ya? Double-nya. Iya Pak Agus. Nggak mungkin, karena kalau kita klik ini sebelahnya ini hilang. Oh iya. Ini kita klik ini, yang ini hilang. Jadi nggak mungkin di satu tabel ini, di satu row ini ada dua, ada sangat baik dan ada baik saja. Misalnya jadi 5 gitu ya Kak ya. Nggak mungkin ya. Karena ini berubah langsung. Oke, itu ya. Jadi jawabannya sudah cukup jelas karena kita praktekkan. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan publish ya. Nah, publish ini sebenarnya apa lagi? Oh, ini paket juga. Unggah surat izin juga Pak Agus nih. Oh, surat. Ya ini juga Pak Agus. Ya ini juga, ini dulu ya aja. Ini dulu. Ini publish. Ya. Publish itu artinya ini semua orang sudah bisa melihat. Jadi sudah dipublish, dibuka, diterbitkan gitu ya. Jadi ini posisi ini hanya menunjukkan bahwa LMS ini sudah diaktifkan. Semua orang, semua fasil sudah bisa melihat halaman ini. Atau unpublish. Kita juga sebenarnya tidak tahu kalau di unpublish apakah semua orang tidak bisa lihat atau bagaimana. Ya, nggak usah otak-atik ini sebenarnya. Tidak perlu. Ya, yang berikutnya yang Unggah surat izin. unggah surat itu berarti di bukti karya Kak ya? Di pertama Pak Agus, pertama-tama. Oh, pertama. Unggah surat izin ini ya Kak? Iya, itu ada penilaian Pak Agus.
Ya, hanya antara komplit dan tidak komplit saja, Kak. Jadi ini untuk melihat, tetapi ini sebenarnya saya juga tidak waktu itu dikatakan tidak perlu melihat itu karena semua otomatis gitu. Jadi tidak termasuk yang dituntut untuk ini karena ini di awal sudah diminta. Oh iya. Jadi kalau surat ini sudah dikirim oleh kita ke panitia, waktu itu kita ngirimnya lewat WA sebagai fasil. Kemudian yang saya tidak tahu kakak-kakak apakah mengisi ini tidak di LMS. Kalaupun mengisi di LMS, diunggah di LMS, kita tidak disarankan memeriksa itu. Jadi saya tidak menilai speed grader di sini ya untuk melihat apakah misalnya kakak-kakak ngirim atau tidak surat izin. Karena tidak termasuk dalam apa yang tertera di nilai. Kakak nanti bisa melihat nilai ya. Apa saja yang sudah terisi nilainya. Nah, di sini kan ada nama mahasiswa nih. Kemudian di 1.61e ini sesinya, ini baru satu orang yang mendapat 100 karena tadi apakah Kak Siska yang ngisi tadi nih ya atau saya. Nah, ini sudah ada isinya. Nanti orang yang belum mengirimkan ada tanda ini. Jadi ini belum ngirim sebenarnya ke refleksi ini. Kalau orangnya sudah ngirim tapi belum diperiksa, ada kayak gambar buku di sini. Jadi kita tinggal dari sini saya selalu melihat. Jadi di sini nih artinya nih Kak, tidak ada yang terkait dengan mengunggah surat izin tadi, tidak ada. Ya, yang ada hanya kehadiran, ya. Nah, ini misalnya saya kalau melihat ini kok banyak sekali banyak sekali yang belum mengisi, tapi sudah mengunggah. Ini ada tandanya di sini kayak buku. Yang strip begini berarti belum mengunggah. Tinggal klik aja ini supaya kita tidak kembali dulu ke semua modul yang tadi kemudian mencari. Ini langsung otomatis. Klik di sini ini kan ada tanda jadi berubah nih kursornya jadi tangan. Klik itu nanti kita masuk ke sini. Tuh, sudah sesuai. Tadi 1.6e judulnya, maka speed grader. Klik kita isi. Ya, ini yang pertama sudah. Berarti yang kedua yang belum. Kita isi lagi yang kedua, cari lagi. Ini Felisa Saputra. Kalau sudah ada isinya, tinggal kita klik view rubrik, kemudian kita isi di sininya. Klik dan sebagainya. Ya, begitu terus. Kita tinggal balik lagi ke nilai tadi, apakah mau dengan mengklik tanda panah yang di sini ke kiri sehingga balik lagi ke nilai ke sini. Jadi saya hampir tiap hari mengecek karena saya tidak mau satu-satu melihat dari apa yang disebut semua modul. Kalau semua modul kan belum ketahuan apakah ada yang ngisi tambahan atau tidak. Sekarang saya bisa melihat bahwa sekarang baru satu orang yang upload dan sudah saya nilai. Kemudian dengan melihat begini saya bisa melihat mungkin di hari berikutnya sudah ada yang gambar buku di sini. Oh berarti Kak Kurniawan, misalnya kalau di sini namanya Kak Kurniawan sudah mengupload tugas tapi belum saya kasih nilai. Berarti saya klik di sini, saya kejar Kak Kurniawan kasih nilai. Begitu terus. Ini mudahnya begitu. Nah, kakak-kakak itu jawaban saya tentang apa? Unggah surat izin tidak ada nilai dan tidak perlu dinilai karena tidak diperintahkan. Ya, tapi LMS sudah itu maksudnya ingin ini aja. Kan di awal kita sudah mengirim baik unggah surat izin maupun fakta integritas. Kakak-kakak juga nanti sebagai
Fasil akan diminta ada surat izin lagi dari kepala sekolah, dan kemudian kita mengisi fakta integritas yang menyatakan bahwa kami sebagai fasil akan melaksanakan tugas dan sebagainya. Kayak janji lah, ya, kontrak. Jadi jangan sampai kakak-kakak sebagai fasil kabur. Ya, jadi bukan, kalau tidak tahan bukan hanya peserta yang bisa kabur, tapi juga fasil juga bisa kabur gitu ya. Nah, kalau kita diikat oleh fakta perjanjian ini, kakak-kakak. Ya. Oke, berikutnya kakak-kakak mengisi absen. Ya, mudah-mudahan kakak-kakak sudah bisa menduga. Klik semua modul, maka muncul lagi ini. Jadi kita senjatanya semua modul kakak-kakak. Kita bisa melihat apa saja. Nah, kita melihat bahwa yang ada hijaunya inilah yang akan kita buka untuk memimpin tatap maya. Jadi kita menyematkan dulu link dan sebagainya di sini. Kemudian setelah kita memimpin acara ini, setelah selesai atau pada saat berjalan, kita juga bisa lari ke bawah, disebutnya mengisi hadir tatap maya. Jadi kakak klik daftar hadir tatap maya, ada speed grader. Klik lagi speed grader, kemudian ya view rubrik. Nah, ini berarti pertemuan ini. Sebentar, supaya kelihatan saya geser yang ininya. Ya, tinggal di drag saja. Ini pertemuan 1 nih, Kak. Pertemuan 1 berarti untuk atas nama demo 1000, ya, saya klik. Kemudian di bawahnya save. Jangan lupa save. Kalau tidak di save, tidak akan kesimpan. Ya, jadi jangan diisi semuanya, hanya satu aja, pertemuan 1. Ini pertemuan 1, save. Kemudian ada angka 1, berarti orang ini sudah hadir di pertemuan 1. Kita klik lagi yang kedua, test student, atau test student nggak perlu diisi, tapi Feriza. Rubrik lagi, pijit lagi hadir. Kemudian save lagi, baru ada angka 1. Yang ketiga, demo 999. Misalnya dia tidak hadir, cukup klik tidak hadir, kemudian save. Nah, nanti dia 0 tetap. Kemudian klik lagi, kemudian rubrik orang ini hadir. Berarti save lagi. Terus begitu 1. Nah, nanti setelah dilihat dari ini, kakak-kakak bisa juga melihat kehadiran. Dilihat dari time span atau, dari nilai. Nilai. Klik nilai. Nanti kita geser ini ke kanan, ke kiri, ya. Nanti akan kelihatan ada tanda kehadiran di sini. Misalnya apa kelewat. Ini ada tes awal, tes akhir, kelihatan juga. Nah, ini Kak. Kehadiran sesi tatap maya. Nih. Demo 100 sudah hadir. Ya. Jadi jumlahnya, tapi di sini ini hanya coba lihat yang ada angka 1. Itu prosentase, sudah diprosentasekan. Nih dia, tetap hadir, daftar hadir, tatap maya. 1, berarti demo student udah hadir. Kemudian tadi kan ada Ferisa ya. Harusnya ada Ferisa di sini namanya. Nih, Ferisa juga sudah hadir 1 kali, demo 998 hadir 1 kali. Yang tidak hadir berarti tidak akan tertera di sini. Kemudian sama, tatap muka.
semuanya ada 6 kali. Ya, kalau kita klik daftar hadir tatap muka, ya misalnya kembali ke sini, ya nanti dari semua modul ini, kalau tatap muka adalah ketika kakak-kakak nanti sudah bertemu dengan pembelajarannya, bertemu dengan peserta. Klik lagi, speed grader lagi, kemudian sama. Ya, untuk atas nama demo student 1000, klik hadir atau tidak hadir. Ya, tidak akan double. Jadi tinggal setelah ini kita save lagi. Terus begitu. Orang kedua bagaimana? Klik rubrik, view rubrik lagi. Misalnya dia tidak hadir. Kemudian save. Jangan lupa nge-save. Nah ini kakak-kakak tugas mengisi daftar hadir adalah tugas kita juga yang idealnya dilakukan segera setelah selesai pertemuan, baik tatap maya maupun tatap muka. Kemudian yang lain lagi ada kehadiran ketika di sininya disebutnya berbagi bukti karya. Atau yang di sini untuk kakak-kakak nanti tidak ada yang disebut peran fasilitator materinya. Tapi kalau di saya kemarin ada karena saya harus menyampaikan bagaimana supaya peserta bisa menjadi fasil. Maka ada materi tentang peran fasilitator dalam pendidikan atau dalam PKG PJOK. Kakak-kakak di sini tidak akan bertemu dengan materi peran fasilitator karena peserta yang kakak latih atau kakak fasilitasi tidak akan menjadi fasil. Ya, mereka hanya akan menjadi peserta saja. Sehingga di sini paling tatap maya, tatap muka, dan kemudian berbagi bukti karya. Kalau di saya berbagi bukti karya tidak ada ini. Jadi adanya peran fasilitator dan kemudian ini. Begitu kakak-kakak, mudah-mudahan bisa dipahami, ini sudah banyak ya. Time span harus sudah dipahami. Jadi nanti tergantung kakak sedang berada di mana. Kalau sedang mengajar tatap mayanya di paket modul 1, maka yang akan banyak diisi, yang kakak buka adalah ini. Ya, nanti kita lihat. Misalnya ini kakak-kakak, tadi kosong kan? Nih sekarang sudah terisi. Jadi yang mana yang terisi bisa kita lihat di sini. Klik ini, yang terisi itu yang mana? Yaitu terutama yang pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK. Nah, itu artinya sudah bergerak. Kemudian di pembelajaran asinkronnya, pembelajaran asinkron modul 1.1, yang mana? Oh, yang refleksi, framework dan model-model refleksi. Ada 5 menit, baru 5 detik misalnya. Nah, ini terus begitu akan bergerak sampai nanti di sininya jumlahnya 45 menit baru ini hijau. Ya. Jadi tugas kakak adalah mengisi time span yang ada di asinkron menjadi hijau sesuai areanya. Di modul 1 harus hijau, di modul 1.2 harus hijau, semuanya harus hijau. Kemudian ini yang berkaitan di sinkronus menyematkan video atau link YouTube di Pranala namanya. Jadi begitu, ini klik di tempat video atau kalau buka di sini mungkin bisa. Kalau saya ini YouTube, buka YouTube di sini, mudah-mudahan. Apakah ini your channel? Jadi channel saya. Ya, nanti misalnya ini sudah terkumpul nih video PJOK
Lampung. Nah, ini baru ini. Oke, kalau saya ingin supaya ini yang masuk, yang video bisakah atau tidak? Nih, mudah-mudahan bisa masuk, kelihatan oleh kakak-kakak. Nah, ini video apa bukan video, channel saya ya. Kalau mau nambahkan tadi di sini ya Kak, sehingga misalnya ketika saya klik nanti bisa upload file, upload video, masuk, kemudian kita select file yang nanti harus nanti ada videonya, misalnya PKG, PJOK, kemudian Lampung, kemudian anggaplah yang ini, misalnya. Nah, ini akan terupload, tapi mungkin kita tidak jadikan. Nanti kasih nama di sini, kemudian kita sebutkan di sini masuk playlist apa, playlist misalnya Provinsi Lampung, kemudian dan, kemudian nanti pilih no, it's not made for kids, ini bukan video untuk anak-anak, kemudian next, 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 dan sebagainya, nanti terupload sampai selesai, jangan ditutup yang tadi, kemudian nanti, ini baru draft, nanti bisa di cancel uploadnya ya. Nah, kalau sudah jadi kakak-kakak yang sudah jadi itu ini misalnya. Ini tadi malam kita oh ini yang ini ketika klik ini nanti kita ambil di sini. Copy video link. Kemudian baru masuk ke yang tadi ingin ini masuk ke time span ya. Time span-nya mana? Nah, apakah sudah kelihatan time span lagi kakak-kakak? Oh, belum ya? Berarti saya harus pindah dulu ke time span sini. Belum juga, sebentar. Oh bukan, maaf. Harusnya ke sini dulu. Ini masih video, baik saya stop presentingnya, kemudian lari ke time span lagi. Nah, tadi kan saya mau ngisi time span. Ini link videonya, link YouTube-nya di sini. Kakak sudah melihat? Kok belum ya? Nih, tambah pranala itu akan memungkinkan kakak-kakak melihat ke sini. Ke sini time span, ya. Tinggal isikan. Ini sudah saya isikan misalnya link videonya. Kemudian judulnya ditulis apa. Misalnya kuatkan pemahaman tentang apa. Rencana pembelajaran atau RPP ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian klik simpan. Nanti akan masuk ke sana. Ya, jadi nanti yang tadinya anggaplah ini sudah terpenuhi nih Kak. Jadi yang tadi saya isi membuat berubah jadi terpenuhi. Kelihatan Kak? Ya, sudah kelihatan ya, mudah-mudahan Kakak paham ini. Jadi baru time span yang modul 1.1 misalnya karena sudah berlangsung pelaksanaannya. Kemudian ya nanti berarti kita sudah tenang. Satu hari tugas kita dalam tatap maya sudah terpenuhi. Tapi ini tentu kan jangan sampai di sini. Kita hapus aja lagi ya, Kak. Kita hapus lagi, ini akan kembali lagi ke sini. Jadi nanti selalu berpatokan pada bagaimana mengisi, merubah
supaya ini jadi hijau, waktu kita berada di baik di pendahuluan modul 1.1 atau di refleksi framework dan model-model refleksi, kita habiskan sebanyak mungkin waktu di sana sampai 45 menit hijau. Kemudian kita pindah ke modul 1.2, ngajar tatap maya, kemudian nanti kita banyak juga baca, kemudian menilai hasil masukan atau upload teman-teman, tugas teman-teman kita yang peserta, kemudian kita nilai, kita apa, nanti bertambah nilai di sini, sehingga sampai misalnya waktu yang kita habiskan untuk menjelajahi 1.2D, 1.2B, 1.2C dan sebagainya bisa memenuhi ke 90 menit, nanti hijau dan sebagainya. Begitu terus, termasuk ini yang untuk video. Demikian kakak-kakak, mudah-mudahan yang tadi dikaitkan dengan apa yang harus kakak-kakak kuasai dalam memimpin atau memfasilitasi para peserta diseminasi sudah bisa dipahami. Tapi tentu saya akan membuka kesempatan bagi kakak untuk bertanya. Masih ada waktu beberapa saat, silahkan. Sebelum kita tutup, atau boleh dicatat pertanyaannya untuk nanti malam. Tapi khawatirnya nanti malam masalahnya sudah berubah lagi dan masih banyak hal yang harus disampaikan juga, gitu ya. Silahkan kakak-kakak. Kak Alfredo, silahkan Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mau wabarakatuh. tanya nih Kak, kan tadi sedikit ketinggalan saya. Terus ini kalau misalnya kita time spend apa sih namanya itu? Time spendnya itu kita udah ngerekam melalui Gimit nih. Nah, itu kesimpannya di apa namanya? Di email kita ya Kak ya. Terus itu setelah itu Ya. masukin ke YouTube, setelah itu baru masukin ke apa namanya? Timespad Pranala. tadi. Iya, Pranala tadi. Terus itu untuk diupload biar target durasi dan statusnya itu terpenuhi gitu ya Kak ya. Ya, betul. Nah, itu kan masuk ke apa namanya? Akun Google nih. Terus Ya. kalau misalnya udah punya saya nih, bukan punya kita. Kalau punya saya udah penuh nih Kak. Gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya BGP atau yang Fasil ini dikasih yang kayak kata Kak Agus itu enggak apa namanya yang pro-nya gitu Kak. Ya, Untuk ya, calon yang Fasil ini. premium ya. Yang premium gitu. Itu aja sih Kak yang mau saya tanyain. Makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkeliling ke video, tapi pertanyaannya apakah BGP memberi akun premium atau tidak? Gimana Kak Alfredo? Nyamber-nyamber Kak. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi begini, kakak-kakak dianjurkan menggunakan Gmeet kan. Gmeet-nya harus memungkinkan yang ada bisa merekam dan bisa membuka breakout room. Sedangkan yang bisa begitu tuh adalah akun premium. Kalau akunnya masih basic, tidak ada fasilitas untuk membuka breakout room dan rekaman. Jadi kalau kakak mau lihat ini yang misalnya tadi saya gunakan, misalnya ini, kemudian ini udah nah, sebentar dulu saya ingin menunjukkan dari awal. Apakah bisa menangkap ke Windows yang saya buka atau tidak?
Nih, ini saya buka sebenarnya ini tadi tuh saya bukanya di sini ya, yaitu namanya masih BGP Lampung. Jadi akunnya itu atas nama BGP Lampung yang kalau kita buka, nah, saya cek dulu, oke masih benar. Yang kalau saya mau buka Gmeet, biasanya buka Gmeet langsung terbuka new meeting, kemudian apakah pakai link lama atau link baru. Kalau link baru berarti start an instant meeting. Kemudian mudah-mudahan kakak-kakak bisa melihat apa yang muncul, berarti ini sekarang ya sudah kelihatan di situ ada saya dan sebagainya. Ketika saya klik yang ada di sini, ini sebenarnya saya nggak tahu menghilangkannya gimana. Cuma kalau saya nih klik ini, tuh hanya ada whiteboarding saja. Kelihatan tidak Kak? Harusnya di sini ada kamera, ada breakout room, ada apa Kelihatan lagi. Kak. Nah ini yang basic. Jadi saya jelas tidak akan bisa pakai ini. Ya, karena ini belum ada rekaman dan sebagainya. Gitu. Untuk bisa punya yang premium, saya tidak tahu bayarannya. Kelihatannya para pasil juga tidak ada yang mau kemarin itu. Walaupun tadi sudah banyak keluhan. Yang dari Lampung tuh kemarin kan ada Kak Joni tuh sebagai pasil. Katanya saya nggak jadi membuka tatap maya sore ini apa siang tadi karena ternyata Google Meet saya sudah bukan premium. Jadi saya sudah tidak punya hak ini karena sudah dicabut langganan BGP Lampungnya untuk premium yang dikelola oleh Kak Joni. Jadi saya tidak jadi ngajar gitu. Akhirnya suruh nyari. Kalau saya karena dari UPI punya yang sudah premium, maka saya tidak cemas. Jadi saya buka yang akun yang atas nama email saya. Makanya di sini di yang sini nih saya kelihatannya di sini Agus Mahendra bukan Fasil 08 ya. Jadi karena saya pakai Google Premium saya. Itu kakak-kakak. Nah, nanti mudah-mudahan kakak-kakak ya sebagai fasil akan dipinjami. Yang saya tidak tahu bagaimana kesanggupan dari BGP, apakah BGP Lampung atau di kecamatan yang kakak tempat tugas. Nah, saya juga nggak tahu penempatan kakak itu apakah per kecamatan atau per kabupaten, saya tidak tahu. Mungkin di satu kabupaten bisa 3-4 orang atau 5 orang. Nah, mungkin kabupaten itulah. Apakah ada BGP di kabupaten? Mungkin tidak ada. Tapi jelas kakak-kakak harus mendapat pinjaman akun premium untuk Google Meet. Kalau sendiri nggak, saya sendiri ya memang tidak tahu saya berapa langganannya ya per bulan apakah 200.000 atau tahunan misalnya saya nggak tahu. Jadi nanti kakak dipastikan akan difasilitasi mendapat akun Google Meet yang premium ya. Terjawab tidak Kak? Pertanyaan. Siap sudah Kak. Soalnya kalau misalnya ngebayang-bayangin aja itu nggak kelihatan kalau nggak langsung ini Kak. Apa sih namanya langsung megang akunnya. Jadi biar bisa paham oh ini breakoutnya ini apa namanya untuk misahin apa dan kelihatan yang nggak bisa dilihat yang biasa gitu Kak. Ya betul Kak. Itu sangat bagus ya. Jadi sudah jelas sekarang. Ada lagi yang lain kakak-kakak silahkan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah kita bisa tutup dulu. Istirahat sore sampai nanti maghrib. Kemudian mau jam 19 atau mau jam 19.30 kakak-kakak. Saya serahkan ke kakak-kakak yang berikut.
19.30 aja Kak, habis Isya. 19.30 ya, habis Isya ya. Ya, nggak enak ya. Lewat Isya terus. Oke, saya kira kita sepakati saja. Kak Evan, apa tadi? Sengaja kah atau tidak? Di chatting Kak, maaf Kak. Oh, di chatting. Ya, oke. Maaf Kak, saya telat bergabung dan masih dalam perjalanan. Apakah rekaman Jimit sesi ini nanti bisa dikirim ke grup? Mengingat hal ini sangat penting. Oke, nanti saya kirim walaupun saya tidak tahu apakah bisa nggak. Maksudnya memuat WA kita memuat itu. Atau akan saya kirim link YouTube-nya. Mudah-mudahan bisa diakses, mudah-mudahan ya. Kira itu. Ya, Kak Leni sudah langganan Google Premium. Kapasitas 100 GB. Besar banget ya. Ya, tinggal Kakak lihat di bawah itu ada yang udah saya itu ya tadi ya. Oke. Saya coba lagi. Oh, kok ke sini? Sebentar. Yang mana yang? Oh, yang ini masih terbuka nih. Kan masih terbuka. Masya Allah, salah. Bu Leni, 1 tahunnya berapa Bu Leni untuk langganan premium? Itu bagus tuh ada informasi dari Bu Leni ya. Nih kakak-kakak, nanti kakak mencari atau melihatnya di daerah sini yang tertutup ini nih, yang tertutup oleh ini apakah bisa dipindahkan atau tidak? Ini apa sih nih? Nih saya tidak bisa buka di sini nih ada ini kelihatan ya kakak-kakak? Atau saya harus masuk dulu ke sini? Kok saya nggak bisa? Di sini kemudian ini ada siapa pesertanya, kemudian di sini ada chat, di bawah sini ada yang ini 3, ada kotak persegi, ada buletan atau lingkaran dan ada segitiga. Tinggal klik yang di segitiga ini, bukan di segitiga, yang di 3 gambar ini. Kalau klik di sini nanti muncul ada tulisan breakout room, ada live streaming, ada polls, ada recording, ada transkrip. Berarti itu sudah premium kakak. Karena kakak juga pasti kali ini sedang pakai itu ya barangkali. Entah saya tidak tahu kakak masuknya dari mana. Silahkan dibuka. Kalau sudah ada tulisan itu berarti premium. Kalau kosong yang tadi seperti yang saya saya buka di sini. Nih, misalnya tadi sudah kelihatan di sini hanya begitu aja kelihatannya, berarti ini basic nih. Ya, walaupun nanti breakout room bisa pakai extension namanya, dipasang lagi oleh kita, tapi ya perlu pemahaman tersendiri. Begitu kakak-kakak ya. Mudah-mudahan jelas untuk menjawab Kak Leni. Kalau masih begini tampilannya berarti masih basic. Begitu Kak.
Oke. Kak Leni, ada pilihan bisa bulanan atau tahunan. Saya bulanan cuma 30.000, murah juga ya. Karena kakak akan menerima honor sebenarnya hampir puluhan juta itu. Jadi kalau hanya 30.000 sebentar. Ringan ya. Waduh, nyengir semua itu. Mantap. Dengar 30.000 atau dengar 10 jutaan apa puluhan juta ya. Puluhan juta. Nyengirnya. Langsung Langsung bersemangat. semua itu, Kak. Saya langsung Langsung melek. semangat semua. Ya. Langsung melek sebenarnya matanya Ya nih. kemarin kakak-kakak kalau ini ya, yang saya ke Lampung itu kalau tarif kita sama, saya tuh terima 12 jutaan kemarin. Hanya saya karena golongan saya golongan 4, potongannya besar, jadi 15% potongannya. Jadi pajaknya 15%, ya untuk pajak aja berarti 1,6, berarti hanya tinggal berapa tuh 10 berapa gitu. Pas tambah lagi ongkos. Nah mudah-mudahan kakak tarifnya sama begitu ya. Jadi kalau tatap muka itu 200.000 per jam. Nanti kita tatap muka itu sekitar 45 jam. Kalikan 200 itulah honor kakak-kakak. Kemudian yang saya belum tahu ini untuk tatap maya berapa honornya nggak tahu. Mungkin beda sedikit, lebih kecil sedikit daripada tatap muka. Tapi jamnya lebih banyak kan. Mudah-mudahan bisa kebeli ya kalau dari 2 gelombang bisa beli apa itu Yamaha yang besar tuh apa namanya itu? Wah senyum lebar. Udah supaya NMAX, Kak. NMAX ya NMAX. Mudah-mudahan tidak terdengar dan tidak diputar oleh panitia omongan saya ini. Oke ya, jadi cukup itu dulu kakak-kakak. Mudah-mudahan tambah semangat ya. Baik, kita tutup dulu di sini. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada kakak-kakak untuk sesi ini. Kita lanjut lagi pukul 19.30 dan marilah kita tutup sesi yang ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kakak-kakak silahkan pasang posenya. Siapa tahu nanti yang berikut yang malam agak lupa karena buru-buru. Misalnya siap 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Wah, kata Aswa semangat begini setelah mendengar honor. Masih di sekolah kali ini Kak. Semangat Kak, dengar puluhan. Masih di sekolah. Januari pada main poli. Baik, kita tutup bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak-kakak, Maria.